Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayuni Ganda. Saya merupakan mahasiswi semester 2 Teknik Telekomunikasi di Universitas Telkom Surabaya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai muatan listrik dan hukum Coulomb. Muatan listrik sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni muatan positif dan negatif. Nah, apabila disatukan, akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, muatan listrik sendiri itu ditemukan sekitar 500 atau 600 tahun sebelum Masehi, itu di saat orang Yunani menggosokkan batu amber dengan wol. Nah, kedua barang itu akhirnya timbul sifat tarik-menarik karena setelah digosokkan tadi. Nah, jika di zaman sekarang itu ada yang namanya penggaris plastik yang digosokkan di rambut atau kepala, lalu setelah digosokkan, kemudian penggaris itu ditempelkan ke kertas, maka kertas tersebut akan nempel ke permukaan penggarisnya. Nah, eh, sifat dari muatan listrik sendiri apabila sama jenisnya seperti positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka akan timbul tolak-menolak. Nah, selanjutnya tentang hukum Coulomb. Penelitian mengenai hukum Coulomb sendiri ini pertama kali dilakukan oleh Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1784. Rumus dari hukum Coulomb sendiri, rumus dari hukum atau gaya Coulomb itu sendiri, yakni F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana K adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Tanpa berlama-lama, kita lanjut untuk mengerjakan soal yang pertama. Sini saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk saya bahas di sini. Nah, oke, di sini ada ada tiga soal untuk materi kali ini, yakni yang pertama, diketahui dua titik bermuatan positif masing-masing besarnya Q. Terletak pada sumbu min Y di titik Y sama dengan plus A dan di titik Y sama dengan min A. Sebuah muatan positif ketiga yang besarnya sama ditempatkan di suatu titik pada sumbu negatif X. Nah, untuk pertanyaan yang A, berapa besar gaya yang bekerja terhadap ketiga muatan bila muatan tadi berada di titik asal? Oke, seperti yang enggak semua. Muncul, mindset. Ya, nah, kita kerjakan dulu untuk soal yang nomor 1A. Karena tadi diketahui nilai dari Q-nya ini adalah eh, yang Y sama dengan negatif A dan Y sama dengan positif A tadi. Sehingga kita tentukan Q1 sama dengan 0, positif A, lalu Q2 sama dengan 0, negatif A, dan Q3 yang berada di posisi X tadi itu X,0. Karena besarnya sama, maka satu sama dengan Q. Karena besarnya sama. Oke. Kemudian kita bikin gambarnya dulu supaya mempermudah untuk mengerjakan.
Satu. Nah, di sini kenapa Q3 ini letaknya di tengah-tengah? Karena yang ditanyakan itu kan titik asal. Jadinya Q3 ini nilainya tuh posisinya tuh di 0,0 tengah-tengah sini ya. Nah, setelah itu kita boleh kita lihat sekali lagi soalnya. Berapa besar gaya? Oh, mencari besar besar gaya pada setiap muatannya. Baiklah, kita lihat dulu, kita cari dulu untuk gaya pada muatan yang atas ini. Oke, kita ganti warna dulu ya. Ini dengan ini, lalu ini dengan ini ya. Itu nilainya. Ini. Nah, jika sudah, kita hitung lagi. Bukan, bukan, bukan. Kita hitung lagi. Kita hitung F atas itu terdiri dari F13 ditambah F12. Eh, dua. Sini F3-nya itu pakai rumus hukum kolom seperti biasa. Yang seperti biasa yakni K pun. Ya sudah kita masukkan sini K. Karena tadi berhubung berhubung nilai Q-nya sama, maka kita bikin Q-nya ini menjadi kuadrat supaya mempermudah saja. Nah, di sini K per, ya, untuk R di F1 dengan 2 ini, di sini kita lihat ini jaraknya ini ada dua, apa? Jaraknya ini 2 kali. Jadi kayak 2A. Maka kita masukkan di sini 2A kuadrat. Nah, masing-masing ini kita hitung. Plus. Nggak kesusahan ya guys, aku nulisnya. Per 4A kuadrat. Kita masukin aja langsung. A atau ini dibikin A saja. Ini A. Oke. Lalu kita langsung hitung, masukin. Jadinya 5/4 K kuadrat per R kuadrat. Nah, ini adalah gaya yang bekerja pada muatan di atas, muatan satu. Lalu kita ke muatan tengah atau muatan ketiga. F tengah dengan, nah, di sini kita lihat
Untuk F yang tengah ini, dia itu jaraknya antara atas dan bawah itu s- sama, jadi nggak ada yang perlu diloncati lagi. Seperti Q dengan 3 dan Q dengan 1. Q tiga dengan Q dua dan Q satu dengan Q tiga. Lalu kita masuk aja ke perhitungannya. Nah, di sini kenapa ini negatif? Karena arah apa? Eh, arah dari kedua gaya satu dan dua ini bertolakan. Jadi makanya di sini itu negatif. Berhubung negatif, berhubung sama-sama bertolakan, maka di sini langsung masukkan saja nilainya nol. Tuh. Begitu juga untuk kita cari juga gaya gaya di posisi bawah, F bawah. Nah, untuk F bawah sendiri itu sama seperti F1, di mana jarak pada Q2 kepada Q2 ke Q3 dan ke Q1 itu sama seperti jarak Q1 ke Q3 dan Q1 ke Q2. Jadi perhitungannya sama, hasilnya sama. Ini dapat ditentukan hasilnya 5 per 4 ke, maaf ini apa? Q kuadrat per A kuadrat. Nah, jadi untuk soal pertama yang nomor A1A itu hasilnya ditemukan segini. Oke, lanjut ke soal yang nomor 1B. Nah, di soal yang 1B kita baca soalnya. Partikel A merupakan inti helium yang terionisasi ganda. Masanya M sama dengan 6,68 kali 10 pangkat min 27 kilogram dan muatannya Q sama dengan plus 2E atau 3,2 kali 10 pangkat min 19 C. Pertanyaannya, bandingkan gaya tolak elektrostatik antara dua partikel A dengan gaya tarik gravitasi antara keduanya. Nah, oh ya, oh ya teman-teman, jadi untuk rumus hukum kolom dan itu, untuk rumus hukum kolom, gaya kolom itu sama kayak hukum untuk sama kayak gaya gravitasi itu, gaya Newton pada gravitasi. Nah, kita kerjakan, kita tulis dulu. Di sini diketahui tadi diket ke tempat tadi soalnya guys. M-nya 6,68, 6,68 kali 10 pangkat min 11. Lalu Q-nya itu sama dengan plus 2E atau tadi 3,2, 3,2 kali 10 pangkat min 19. Nah, untuk
konstanta gravitasi itu nilainya sama dengan G sama dengan 6,674 kali 10 pangkat 4 min 11. Oh ya, maaf ini aduh, untuk ini sama ya teman-teman. Jadi nilai dari M-nya tadi itu di M-nya tadi itu min 27. Ini aja biar tebel. Nah, baru kita masuk di pertanyaannya tadi tertulis mana tuh? Pembanding. Bandingkan. Kalau bandingkan berarti itu dibagi ya antara F dengan FG. Nah, ini untuk rumus yang akan kita gunakan nanti. Nah, kita cari tahu dulu untuk tiap tiap gaya di sini. Jadi FE itu maksud saya itu hukum gaya kolom itu K Ki bar R kuadrat. Sedangkan untuk eh, gaya gravitasi sendiri, gaya Newton itu G M. Nah, belum setelah kita menulis kedua rumus ini, kita langsung masuk ke rumus perhitungan sini. Artinya FE G itu sama dengan K. Maaf guys. Per G M kali M aksen per R kuadrat. Di sini karena R-nya itu dianggap dianggap satu atau di pertanyaan tadi tidak disebutkan, maka langsung dicoret saja untuk R-nya. Sehingga kita dapatkan rumusnya itu, nah, Mat. Oh ya, karena ini tadi kan Ki, nilai Ki-nya itu kan sama dengan R kan? Eh, maksud saya itu nilai Q-nya itu sama dan M-nya masanya juga sama, maka kita bikin eh, Q dan M-nya ini jadinya kuadrat. Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya. K-nya tadi konstanta konstanta kolomnya tadi diketahui 9 kali 10 pangkat. Ini tadi diketahui berapa? 3,2. Oh, kebesaran guys. Maaf, maaf. Maaf. Oke, 9 kali 10,9 dikali 3,2 kali 10 pangkat berapa tadi Q-nya? 19. Negatif 19.
kuadrat. Nah, kita masuk ke konstanta gravitasinya. Diketahui tadi 6,674 kali 10 pangkat min 11 dikali ini 6,68 kali 10 min 27. Kuadrat. Nah, oke, lalu kita hitung yang ada di dalam kurungnya dulu. 3,2 kuadrat itu hasilnya 10,24 dikali 10 pangkat 19 kali 2. Minus 2 itu apa ya? 29. Eh, gimana? Kita hitung dulu guys. 19 kali 2. Oh, 38. Eh, 38. Lalu kita ke bawahnya 6,6. Tuh, jelek banget sih. 6,674. Nah, 6,68 kuadrat itu nilainya 44,62 kali 10 pangkat 27 kali 2 min min 65. Bentar, bentar. 27 2. Oh, 54 teman-teman. 54. Nah, jika sudah, maka kita perlu menghitung bagian yang atasnya dulu. 9 kali 10,24 itu didapatkan nilainya 92,16 kali 10-nya ini nanti dulu lah. Terus yang bawahnya 6,674 kali 44,62 itu didapatkan nilai 297,79 kali 10 pangkat. Oke. Nah, yang atas ini nilainya itu negatif 29, lalu yang bawah ini nilainya hmm, 65. Eh, yang atas itu kan, oh ini aku lupa kasih negatif ya di sini, di 10 pangkat ini, makanya bingung. Nah, lalu yang bawah ini pangkatnya jadinya negatif 65. Lalu kita bagi yang ini 92,16 dibagi 297,79 kita dapatkan nilainya 0,3, sebenarnya 0,309. Kita bulatkan jadi 0,31 kali 10 pangkat min 29 dikurangi min 39 min 29 dikurangi negatif 65 didapatkan nilainya 3, positif 36. Nah, supaya hasilnya apa? Kita bulatin lagi hasilnya jadi kita majukan. Komanya kita mundur majukan. Jadinya 3 kok. Jadinya
3,1 kali 10 pangkat 35. Oke, ini hasil untuk nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Ini nomor 2 kan tadi udah aku tulis. Oh, sorry, sorry guys. Ini tadi yang nomor 2 ya. Oke, maaf, maaf untuk nomor yang 1B itu ke skip. Kita ke 1B. Sebutkan besar dan arah gaya yang berbeda terhadap. Nah, untuk yang nomor 1B itu kita kita bikin gambarnya dulu. Karena sudah diketahui di nomor yang 1A tadi, langsung kita bikin ilustrasinya seperti ini. Ini adalah Q1 dan ini adalah Q2. Nah, karena eh, yang diminta pada soal ini besar terhadap ketiga kali bila koordinatnya X. Nah, di sini. Ini Q3. Nah, lalu ini ketarik ke sini. Ini juga ketarik ke sini. Keduanya ketarik ke arah sini juga. Lalu kita bisa melihat ini ada sudut. Dan tentunya ini cos. Nah, ini kita X per R. Nah, untuk jarak di masing-masing muatan itu nilainya R sama dengan X, X kuadrat per A kuadrat. Nah, berhubung ini eh, ada sudutnya, ada cos apa ada tetanya, cos tetanya, maka kita untuk mencari fx-nya ini f cos theta. Dimana nilai f tadi k kuadrat per r kuadrat, terus lalu cos tetanya adalah x per r. Sehingga didapatkan nilainya k kuadrat x per r pangkat 3. Tidak hanya di sini saja, kita perlu untuk mensubstitusikan nilai dari R ini ke dalam R pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan eh, ini ini ya. Bentar, bentar. Perlunya kayak gini. Pangkat 3. X kuadrat plus A kuadrat. Nah, lalu dapatkan nilai dari si R3-nya ini tadi itu X kuadrat plus A kuadrat per 3/2. Nah, dan kita masukkan ke fx-nya tadi. Lalu kita mencari f totalnya. Gaya keseluruhan dari muatan. Kita kalikan 2 fx. Jadinya hasilnya adalah 2k q kuadrat x per. Nah, jadi ini adalah hasil untuk nomor 1B.
Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 kita lihat dulu soalnya. Dua muatan titik positif yang sama besarnya terpisah oleh jarak 2A. Tepat di tengah antara keduanya tegak lurus pada garis yang menghubungkan kedua titik itu ada sebuah bidang. Tempat kedudukan titik-titik di mana gaya terhadap sebuah muatan titik pada bidang itu maksimum berdasarkan simetri berbentuk lingkaran. Hitunglah radius lingkaran ini. Oke, apa nggak usah ya? Oke, teman-teman, jadi cukup untuk mengerjakan 2 soal saja. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah perbuatan atau salah perkataan pada video kali ini. Saya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.